Bu Ina? Alhamdulillah baik ya. Gimana Ya, Pak Yusradi? Ya, sehat. semoga sehat selalu ya. Ya, ini makasih Bu Ina. Bu Ina juga ya. Udah lama ya Bu nggak ketemu kita ya? Ya, alhamdulillah. Iya, sudah lama nih. Alhamdulillah ya kita sehat semua. Iya, Tentu dengan segala kesibukannya ya. iya, iya. Gimana lebih banyak WFH, WFO? Banyak WFH. WFO itu hanya untuk event-event tertentu yang memang tidak bisa WFH, baru WFO. Ya, Berapa kayak seperti kemarin nih 2 hari yang lalu tuh mau nggak mau WFO ya. berapa Ya kali kemarin di apa namanya hotel eh nggak berapa kali tergantung dari kegiatannya. Seringnya hampir setiap hari di WFH ya karena memang kegiatannya lebih banyak Zoom virtual ya, baik pembuatan kurikulum, pembuatan modul ataupun narasumber, training, konsultan semua sekarang lebih ke virtual. di ASN 2009, kemudian mulai menulis. Berarti mulai menulis itu 2009 ya Bu? Menulis itu ya yang diterbitkan yang diterbitkan 2009 yaitu waktu 2009. itu. Tapi kalau menulisnya sudah sebelumnya, tetapi tidak diterbitkan. Tetapi menulis lebih ke artikel, kemudian juga menulis modul ya, modul-modul Hmm. training, mengembangkan hal-hal yang baru. Tapi dalam bentuk modul-modul Modul. training yang memang saya sering mengembangkan trainingnya itu adalah semacam ini apa namanya tailor made itu adalah kita membuat training itu kebaruan sesuai dengan apa sih update yang ada dan kebutuhannya apa gitu. Jadi betul-betul membuat kurikulum baru dan modulnya baru ya. Jadi itu mungkin di situ itu mulai menulis. Hmm. Nah, digunakan oleh beberapa negara tetapi tidak dipublish karena itu menjadi milik ini ya apa namanya negara tersebut gitu. Tapi jadi saya dari situ sebetulnya saya menulis, begitupun artikel-artikel. Tapi kalau buku ya 2009 saya 2009. tulis. Ya. Ya, 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 baik. Ini buku yang terakhir terbit apa nih Bu? Terakhir terbit itu adalah Holistic Holistic Care ya? Care. Holistic Care, iya, pada kehamilan. Nah, ini Holistic Care pada kehamilan. Ini luar biasa nih, udah edisi kedua ya. Edisi kedua dan banyak sekali nih sekarang pemesanan. Iya. Oh iya itu, betul. Nah, Iya. nih. Iya. Ini buku terakhir. Ini buku ketiga yang terbit berarti ya Bu? Iya, di Mahara. Iya, iya, iya. Betul, di Mahara Holistic Publisher. Care pada kehamilan, Iya. hamil sehat, ibu bahagia, bayi sehat, dan cerdas. Dan cerdas. Iya. Stimulasi, Di situ penguatannya betul. komunikasi, Stimulasi, betul. edukasi, dan afirmasi Dan spiritual. afirmasi spiritual. Ya, Ya, bisa dijelaskan nggak ini Bu? Jadi inti buku ini ya, berisi apa sebetulnya? ya. Sebetulnya buku ini adalah update yang luar biasa ya. Update yang luar biasa karena di buku ini menjawab berbagai perubahan yang terjadi setelah berkembangnya neuroscience ya, karena setelah berkembangnya neuroscience itu ilmu banyak yang berkembang, kemudian pelayanan berubah, kemudian juga bahkan semua bidang ya, baik kesehatan, kemudian pendidikan, bisnis, semua berubah gitu. Nah, maka di buku ini dibahas tentang fenomena yang terjadi, kemudian juga bagaimana intinya memfasilitasi ibu hamil. Ibu hamil itu di-empower ya, di-empower agar memahami apa yang terjadi pada tubuhnya, pada bayinya selama kehamilan, kemudian juga bagaimana yang terjadi pada suaminya. Juga ibu tuh bagaimana memelihara imunitas diri, juga imunitas bayinya, dan tadi kalau nutrisi kan udah tahu banyak, udah tahu, tetapi di sini
yang dieksplor adalah bagaimana mengaktifkan kemampuan komunikasi ibu dengan janin sejak dalam kandungan. Jadi walaupun perutnya belum kelihatan, bayinya belum terasa, jadi dia udah bisa berkomunikasi dengan janin yang masih kecil gitu ya di sini. Itu memang umur janinnya berapa minggu itu, Bu? Ya, berapa minggu? Karena apa? Pas Pada berapa saat minggu? 7 minggu setelah konsepsi, itu berarti kan sebulan lebih ya, 7 minggu itu bayi sebetulnya sudah mulai selesai panca inderanya dibentuk ya, sehingga mulai fungsinya difungsikan. Sudah mulai bisa mendengar, kemudian nanti berikutnya menyusul bisa melihat, bahkan bisa merasakan. Nah, itu mungkin yang saya kenalkan di buku ini, sehingga diharapkan ibu hamil yang membaca ini akan bahagia. Karena apa? Bisa berkomunikasi dengan bayi, tidak mesti menunggu harus lahir. Bahkan dia bisa bermain dengan bayinya dalam kandungan. Dan suami pun bisa ikut berkomunikasi. Dan itu luar biasa, karena bayi sudah distimulus keaktifannya, kecerdasannya. Dan bahkan di sini kita mengaktifkan bayi itu bukan hanya mencerdaskan IQ-nya, tetapi mencerdaskan EQ, emotional quotient-nya, dan SQ, spiritual quotient-nya. Jadi ini di sini makanya bukan hanya untuk para bidan ini bukunya, bukan hanya untuk para tenaga kesehatan, tetapi para ibu luar biasa ya. Jadi dan Bapak dan ya, di Bu? sini dan bapak dan ayah, karena di sini ibu, ayah itu semua dilibatkan dengan janinnya. Kemudian juga selain tadi komunikasi, itu bahwa ibu, ayah itu bisa melakukan vibrasi dan mengalirkan gelombang positifnya untuk bayi. Jadi sehingga ayah dan ibu tuh tahu selama hamil tuh akan menjaga ucapannya, menjaga perilakunya, karena dengan tidak disadari, kalau dia berperilaku negatif, maka akan mengalir tuh gelombang vibrasinya gitu. Jadi ini mengarahkan sehingga ayah ibu yang hamil itu sudah mulai menjaga tuh ucapannya, sikapnya, terus bagaimana mengucapkan kasih sayang itu. Ya, karena memang kan kita tahu kalau di Jepang itu sampai ada programnya sendiri ya, Keikoto itu. Jadi ada program bagaimana mengajarkan ayah, ibu, kakek, nenek bagaimana bersikap, bagaimana berbicara pada saat ada kehamilan gitu. Itu saking dijaganya untuk menyiapkan generasi bangsanya itu menjadi tadi IQ, EQ, dan SQ-nya bagus gitu ya. Nah, kita kan banyak yang tidak menyadari. Melalui buku ini, insya Allah akan akan memahami. Makanya ini tulisannya juga mungkin tulisannya sengaja saya buat mudah ditangkap oleh masyarakat umum. Jadi dengan bahasa yang mudah, mengalir, kemudian istilahnya juga tidak terlalu teknis dan ilmiah begitu ya, Bu. Dengan bahasa yang umum sehingga pesannya nyampe, mudah dipahami, mudah diterapkan ya. Iya, betul. Ya. Jadi betul-betul buku ini bukan hanya concern terhadap fisik ibu yang berubah, tetapi juga kita mengeksplor secara holistik bagaimana psikologisnya, kebutuhan atau perubahan mentalnya. Jadi mengerti apa yang terjadi pada ibu dan pada ayah, kemudian juga bagaimana kebutuhan spiritual yang itu akan menguatkan ibu hamil sehingga menjadi struggle, menjadi happy, menjadi senang, menjadi enjoy, dan memiliki bayi walaupun bayinya belum lahir. Gitu ya. Jadi di situ. Kemudian juga sosialnya, karena dia akhirnya komunikasi semua, spiritualnya, bagaimana melibatkan pada saat misalkan sholat 5 waktu, pada saat berwudu, itu dilibatkan, termasuk membaca Al-Quran, itu luar biasa efek terhadap perkembangan daripada bayi. Nah itu mungkin kita ungkap ya. Ya makanya ini dibiasakan ke penekanan ini sejak dalam kandungan itu ya, Bu? Kandungan, iya betul. Karena antara apa yang kita ucapkan,
apa yang kita lantunkan, misalkan apakah dengan nyanyian ataukah dengan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu punya keistimewaan yang luar biasa. Selain apa? Selain vibrasi dari gelombang suaranya, ternyata maknanya pun itu sudah dipahami oleh janin. Karena jika mendengar itu janin dia akan bersujud gitu ya, itu luar biasa. Itu kekuatan dari sel-sel tubuhnya, di mana sel tubuh itu dia sudah berinteraksi gitu ya. Jadi kekuatan itu dieksplor di sini. Jadi betapa pentingnya hal itu dilakukan. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap masa setelah lahir, bahkan masa remaja. Di saat masa transisi itu bayi yang mendapatkan tadi stimulus dari orang tuanya, komunikasi secara holistik, insya Allah dia akan tenang di saat masa transisi di remaja nanti. Dia akan tenang, dia juga akan percaya diri, tidak akan banyak macam-macam karena dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Karena itu semua terbawa pada saat sampai setelah lahir di otak kanannya. Itu tersimpan dan akan membentuk kepribadian pada anaknya, ya, pada generasi bangsa. Ya. Dari amatan Bu Ina gimana Bu? Dari pelatihan, konsultan, banyaknya pengalaman di lapangan. Kalau dari buku ini kan perhatian holistik ya, holistic care. Ya, betul. Dengan menerapkan stimulasi tadi, nutrisi, komunikasi, vibrasi, dan afirmasi spiritual. Nah, ini menjadikan kehamilan ibu itu sehat, bahagia, bayinya juga sehat dan cerdas. Nah, cerdasnya tidak sebatas IQ, emosional, dan spiritualnya. Nah, kenyataan di lapangan seperti apa Ibu melihatnya, Bu? Ya, nah di lapangan kan sekarang pelayanan itu belum holistik, belum menyeluruh ya. Walaupun sudah mulai ada yang concern, misalkan kalau yang sudah belajar, karena bidan juga kan pendidikannya ada yang sudah D4 bahkan S2 gitu ya, kebidanan. Nah itu sudah mulai menyadari, sehingga sudah mulai ini adalah penting. Nah begitupun pasangan ibu hamil sebetulnya yang pendidikan menengah ke atas itu sudah mulai membaca. Kan sekarang dengan era global ini membaca itu tidak mesti buku di toko buku, tetapi membaca berbagai macam sumber dengan e-book, dengan informasi yang sangat cepat. Jadi sebetulnya kalangan pasangan suami istri atau kalangan muda ada yang sudah mulai membutuhkan bahwa bayinya bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tetapi inginnya adalah cerdas, bahkan handal. Itu yang mampu kompetitif di era yang global ini kan eranya sangat complicated, apalagi nanti masanya mereka nanti dewasa gitu. Ada berapa persen, walaupun presentasinya memang masih sedikit ya, itu adalah orang-orang yang pendidikannya menengah ke atas, cenderung di perkotaan, itu sudah mencari. Makanya saya melihat ini adalah udah saatnya betulnya pasangan muda membutuhkan ya. Maka saya juga saat ini di buku ini termasuk sudah mulai berkembang nih, perkembangan neuroscience tadi, makanya ada vibrasi, afirmasi spiritual gitu. Jadi menggunakan combine, bukan hanya ilmu kebidanan, tetapi menggunakan ilmu neuroscience tadi, psikologi, kuantum, ya. Jadi bagaimana penguatan dari bukan hanya dukungan, kemudian tadi berkomunikasi, kemudian juga sentuhan, itu semua sudah diintegrasikan. Andai ini dilakukan di lapangan, ini tentunya para ibu, ayah tentu akan senang sekali. Melalui masa kehamilan itu akan bahagia, enjoy sekali. Iya. Seperti yang kebetulan kan saya baru punya cucu ya. Tentu ini cucu pertama. Menantu saya kan bukan orang kesehatan, jadi orang umum. Tetapi terlihat tuh, karena sudah dipraktekkan tuh komunikasi. Anak saya juga bukan orang kesehatan. Tetapi mereka mempraktekkan dengan bayinya sejak dalam kandungan. Jadi itu sejak hamil itu luar biasa. Bayi itu sudah bisa berinteraksi, bahkan mengerti bagaimana berkomunikasi. Ya, yang luar biasa, bayi itu bisa diajak kapan melahirkan. Dan itu it work. Jadi sampai kita ajak,
Karena kan kapan melahirkan maunya gitu kan, taksiran persalinannya 29 November ya. 29 November. November, September, 29 November. September. Tapi saya tanya ke mantu saya, maunya kapan? Nah, maunya hari Minggu katanya. Hari Minggu itu berarti tanggal 27 atau tanggal 4-nya gitu. Jadi saya tanyakan mau tanggal 27 atau tanggal 4-nya. 27 aja katanya. Maunya malam. Kenapa mau malam? Karena ya ayahnya ada, suaminya ada gitu. Dan kenapa mau malam? Mau hari Minggu biar hadir semua. Mau malam karena kan sekarang era COVID. Kalau siang kan rame gitu ya. Jadi mendingan malam. Akhirnya saya ajarkan menantu saya untuk berkomunikasi dengan janin dalam kandungan. Dan katakan bahwa ibunya, bundanya mau melahirkannya tuh tanggal 27. Karena kan sekarang udah genap nih, 29 taksirannya. Tanggal 27, karena itu hari Minggu, ayah bisa hadir. Kemudian juga maunya malam, supaya aman, karena ini di era COVID tidak terlalu ramai. Kalau misalkan, oke, setuju, gerakan tubuhnya, gitu ya. Ternyata dia berespon, dia bergerak. Apa yang terjadi setelah pada waktunya saya kan udah lupa. Ya mungkin ibunya juga udah lupa karena kita bertiga aja. Tapi tiba-tiba pada saat kita jalan pagi, karena suka jalan pagi ya, karena kita butuh olahraga. Di hari weekend, Sabtu Minggu tuh olahraga tuh. Ternyata anak saya setelah ada kegiatan dari mana nggak tahu, olahraga ketemu karena kita udah nggak serumah ya. Dia bilang ke saya, Bunda kayaknya si kakak lahir deh malam ini, kata gitu. Saya bilang, oh ya emang sudah terasa? Enggak, tapi feeling AA gitu. Gitu, saya kok nggak ada tanda-tanda. Ternyata dia sudah WA ke saudaranya, sepupunya, bahwa kayaknya si kakak lahir deh malam ini. Jadi makanya mereka WA saya, Tante memang KKL melahirkan sekarang ya? Nggak tahu nih, belum ada sih tanda-tanda. Cuman kita ingat, oh iya ya, kan waktu itu merencanakan dengan janin itu adalah 27, sekarang 27, saya nggak ingat kalau itu tanggal 27. Saya tanya, oh iya 27. Dan itu terjadi. Malamnya pas ayahnya datang, itu telepon, ternyata itu mulai terasa kencang-kencang. Pada saat dia telepon saya, ya, saya yakinkan apakah itu memang tanda persalinan atau bukan gitu. Kadang ada his palsu ya, kontraksi. Sambil telepon saya lihat jam, oke, berarti frekuensinya udah rutin, oke, itu udah masuk infartu. Jadi tenang aja, paling nanti pagi gitu ya. Sekarang mau tidur, mau rileks silahkan, mau makan, mau apa biar rileks gitu. Jadi 1 jam kemudian saya saya tertidur, waktu itu jam 9 ya, saya tertidur. Jam 10 saya terbangun, saya lihat WA bagaimana perkembangannya, tidak ada berita. Saya pikir oh mungkin tidur. Saya mau telepon anak saya telepon ternyata udah di rumah sakit. Berarti jam 10. Jam 10 di rumah sakit, dan itu luar biasa ya. Saya tadinya memberikan support dulu, dukungan, tapi ternyata HP-nya dipegang sama anak saya. Saya bilang, HP-nya mas, kasihkan supaya kita bisa dukungan. Tapi karena dia nggak enak, akhirnya kasihkan ke pegawainya. Pada saat dikasihkan, nggak lama kemudian berarti, ternyata anaknya sudah lahir, jadi ayahnya tinggal azanin. Itu luar biasa. Makanya bidannya juga kaget karena begitu mudahnya, begitu cepatnya. Kalkulasi dari perhitungan teori itu sudah tidak sesuai dengan teori, tapi ya disitulah ternyata tadi komunikasi itu sangat luar biasa dan memberikan penguatan kepada ibu dan juga pada janinnya gitu ya. Jadi Masya Allah ya, itu pengalaman langsung ya. Jadi banyak ya. Bahkan pada saat 3 bulan ya, pada saat 3 bulan sempat di mana rahimnya besar. Pada saat periksa, loh kok ini kata bidannya ini rahimnya besar di rumah sakit itu, rumah sakit ibu dan anak. Itu kan khawatir kita keguguran dong. Saya kaget juga karena aduh risiko keguguran kalau ini 3 bulan. Ternyata pada saat dielus saja, disentuh, dia menjadi rileks. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Jadi sentuhan, dia vibrasi, alunan, dan itu apalagi menantu saya juga kan sama ya, sangat agamis juga. Jadi dia ini juga menginikan dengan murotal ya, memperdengarkan murotal, itu membuat ketenangan tersendiri. Jadi buat sel-sel tubuh ibunya, termasuk buat janinnya. Itu it's work. Ya. Masya Allah. Jadi benar-benar sekarang jalan benar. Ya. Ya, dan sekarang sudah lahir pun gitu. Pada saat lahir,
hari pertama itu sudah aktif tuh, sudah bergerak-gerak, sudah dia tahu pada saat ayo olahraga gitu. Suara itu ternyata beda. Makanya sekarang semuanya tuh kaget kan, kok baru lahir udah ini banget gitu, udah aktif. Karena dia di stimulusnya lebih awal sejak hamil. Jadi alhamdulillah itu komunikasinya ya Bu. Ya. Artinya kalau dilihat dari waktunya, buku ini kan terbit sebelum cucu itu lahir ya? Ya, terbitan pertama sudah. Oh iya, belum ya? Belum. Tapi komunikasi dengan bayi sejak dalam kandungan sudah terbit. Tapi kalau buku ini ada vibrasi segala macam. Ini diilhaminya udah banyak. Ya. Oh, ini karena pada saat itu memang saya belajar banyak hal. Iya. Karena saya belajar tentang apa tadi? Jadi secara praktisnya buku ini sudah diterapkan ke cucu Ibu sendiri. Ya, betul. Ya. Dan saya menulis itu pasti itu sudah ini. Dan jalan. Ya, it's work, betul. Ya, jalan. Jadi saya sharing sebetulnya. Jadi saya kalau menerbitkan buku itu, selalu saya itu yang sudah saya rasakan, evidence-nya kuat, bukan hanya science, tetapi bukti evidence-nya. Kemudian saya merasakan, nah saya karena saya latar belakang menulis adalah bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu, pengetahuan yang luar biasa ini, tetapi saya punya keterbatasan waktu untuk bisa bertemu dengan orang banyak, hanya kalangan tertentu saja. Dengan menulis, insya Allah kan bisa nyampe ke semua masyarakat, gitu. Ya. Jadi ini penting sekali nih, Bu Ina. Jadi holistik biar kehamilan Ibu sehat, bahagia, bayinya juga sehat, cerdas, dengan stimulasi. Kalau nutrisi udah umum ya Bu, seperti yang kalau nutrisi kan semua orang banyak tahu, tetapi tadi stimulasi, edukasi, afirmasi, betul. Ya, nah itu. Dengan beragam pendekatan keilmuan. Dan ini keilmuannya juga update. Nah, setelah buku ini terbit, beredar, tanggapan orang tua, terutama yang milenial ini seperti apa, Bu? Apalagi dengan case study-nya cucu Ibu sendiri. Ya, betul. Dan sejak pasca kelahiran juga sudah dilihat bedanya dengan bayi yang lain, mungkin dengan cucu dari sepupu Ibu atau keluarga yang lain. Gimana Bu respon? Nah, responnya sebetulnya ini dari temannya ya, teman menantu saya. Jadi dia rupanya sangat ini sekali, maksudnya gini, kan mereka itu sedang membutuhkan sesuatu, sedang mencari. Ternyata dengan membaca buku ini kok ini banget gitu, maksudnya menjawab gitu. Kok tahu apa yang dibutuhkan gitu. Dan bahasanya katanya mudah dicerna. Saya merasa saya merasa senang karena apa? Selama ini saya kan kalau membuat buku itu selalu sasarannya adalah tenaga profesional. Ya, tenaga bidan gitu ya, tenaga kesehatan. Tapi sekarang nih, sejak di Mahara Publishing ini, saya menyentuhnya adalah dengan bahasa yang bisa dicerna masyarakat, gitu. Orang tua, ibu hamil, ayah, gitu. Ternyata itu, dirasakan. Jadi, testimoni dari, dari teman menantu saya, kemudian juga dari beberapa, pasangan muda yang memang bukan dari orang kesehatan. Seperti Widya Iswara, kan banyak orang orang kesehatan. Dia baca itu luar biasa ya gitu. Sampai para pejabat gitu yang punya anaknya hamil kan dia juga buku ini bukunya bagus gitu. Ternyata mereka surprise. Ternyata luar biasa gitu. Karena apa? Kan tentu seorang kakek kan mereka berarti menanti kelahiran cucunya, pengen segalanya yang terbaik, dan anaknya itu pasangan muda berarti itu sangat terbantu. Jadi luar biasa. Akhirnya bisa menikmati kehamilannya dengan membaca buku ini. Karena apa?
kalau tidak baca kan tidak aware apa yang harus dilakukan. Tetapi dengan baca buku ini berarti 9 bulan itu menjadi sangat berarti gitu, karena setiap hari itu kan menjadi sesuatu yang apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang divibrasikan misalkan. Bahkan tadi ya afirmasi spiritual itu menjadi kebutuhan. Berarti untuk ibu hamilnya dan untuk janinnya itu termasuk untuk ayahnya. Ayahnya juga itu menjadi terlibat semua ya, alhamdulillah. Jadi ya melalui kehamilan itu menjadi bahagia ya. Dan jadi itu, saya rasa ini cukup penting ya Bu. Justru bagaimana materi ini, pengetahuan ini, pengalaman dan bukti-bukti yang ada ini diedukasi sejak pranikah, terutama pasangan muda. Betul. Jadi buku ini sangat bagus untuk pranikah, betul. Ya, pranikah. Karena kan ini berbicara menyiapkan generasi Indonesia ke depannya. Apalagi dengan bonus demografi sekarang, milenial, yang disusul nanti generasi Z. Jadi kalau misalnya tidak disiapkan generasinya ke depan, nah tentu kita akan kalah ke depannya. Dan salah satu menyiapkan itu ya tentu buku ini jawabannya gitu. Betul. Karena dengan buku ini dia bukan hanya cerdas IQ-nya tetapi EQ. Nah, di situ emotional quotient itu sangat dibutuhkan untuk membuat anak kita menjadi tangguh. Karena kan di era milenial ini, di era global ini sangat complicated kan, dengan berbagai media bentuknya, kemudian berbagai tantangan. Jadi insya Allah dengan tadi stimulus, dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu menciptakan lingkungan tersendiri buat janin sehingga dia akan menjadi tangguh. Apalagi ada spiritual quotient-nya disentuh. Ya tadi dengan melibatkan aktivitas ibadah, kemudian memperdengarkan suara Al-Quran, kemudian juga dengan meyakinkannya, itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu, saya pernah membedah buku dari Amerika. Waktu saya S3, itu sengaja, kenapa? Karena terbit buku dari USA, dari Amerika. Kita tahu kan Amerika itu kan banyak yang memang tadi tidak beragama. Di mana di buku itu ditanyakan bahwa remaja itu apa tujuan hidupnya, 80% mereka nggak ngerti. Bahkan pada saat ditanyakan dia mengerti nggak religi, itu mereka tidak tahu. Dia tidak ngerti agama. Kemudian dari hasil kajian itu ternyata 80% remaja itu dia tidak tentu arahnya. Itu sangat related dengan tidak ada tadi religi atau spiritual, tidak ada penanaman. Sehingga dari hasil kajian buku tadi beberapa ilmuwan ditetapkan bahwa di pendidikan diharuskan untuk mulai masuk religi sebagai kekuatan spiritual. Itu negara yang tadi istilahnya negara yang yang kurang perhatikan agama saja, merasakan penting karena dia melihat fenomena dari anak muda yang dihadapi dan pengakuannya. Karena itu merupakan kajian dari testimoni para anak muda. Nah, sementara Amerika aja seperti itu. Kalau Jepang udah duluan sampai ada pendidikan khusus, ya. Nah, apalagi kita Indonesia itu kan sangat agamis. Kan sayang kalau misalkan orang tua tidak menyadari itu. Padahal dalam Al-Quran dan hadis sudah ditegaskan berpuluh-puluh abad sebelum Masehi bahkan ya. Tetapi kan di situ tidak eksplorasi detail. Makanya kenapa di buku ini bukan hanya ilmu dan sains, bukan hanya evidence, bukan hanya hasil riset, tetapi termasuk saya tuangkan adalah ilmu-ilmu dari sumber segala ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi saya ini kan bagaimana ayat Quran dan hadis. Kalau udah ada ayat Quran dan hadis berarti bahwa ilmu itu sudah menjadi ilmu yang paten, ilmu yang hakiki. Ya, jadi neuroscience itu ketemunya kan belakangan, tetapi sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Makanya holistik itu betul-betul di sini
selalu pengupasannya sampai bagaimana pandangan spiritual atau kekuatan yang memang sudah menjadi ilmu, sumber ilmu. Itu mungkin. Baik, luar biasa Bu Ina, menarik dan penting sekali. Jadi nggak salah judulnya holistic care karena memang pendekatannya holistik, hasilnya juga holistik. Jadi dengan amin, alhamdulillah, amin, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri untuk para ibu yang akan menghadapi kehamilan atau yang sedang menghadapi kehamilan. Silahkan. Karena saya baru kemarin ya, berapa minggu yang lalu nih. Nah ini makanya ini masih nih, background-nya webinar seri ya, bedah buku. Karena baru bedah buku ini 250 pendaftarnya, jadi akhirnya hadir. Ini udah habis nih Bu. Ya, jadi sekarang sedang ini proses nih hampir nih, insya Allah ya doanya. Jadi untuk masyarakat yang bukan tenaga kesehatan, tentu mereka adalah pengguna langsung. Pengguna langsung merasakan kebermanfaatannya, silakan. Karena sekarang kami menggunakan penjualannya juga melalui Shopee juga, melalui Shopee. Karena kalangan muda kan biasanya menggunakan Shopee. Betul. Ya, jadi silakan. Jadi kita mudahkan. Mudahkan. Ini luar biasa sekali lagi Bu. Mudah-mudahan laris ya, dan cetak kedua dan seterusnya, karena seperti bilang tadi ini penting sekali, terutama buat pasangan muda yang akan menikah. Tentu ini mesti dibekali dan buku ini menjawab persiapan ke arah kehamilan itu, terutama dari sisi bapaknya, karena saya melihat dari sisi bapak ini sangat penting perannya. Mudah-mudahan lancar Bu Ina, dan amin. Ini sukses buat Bu Ina. Jadi amin. Ada pesan khusus Bu, closing statement buat ibu hamil, kemudian milenial atau pasangan yang mau menikah? Ya tentu ya, ini sebagai rasa cinta dan kasih sayang saya terhadap generasi muda, pasangan-pasangan yang tadi ya, apakah mau menikah atau mau hamil, siap hamil atau sedang hamil, tentu bahwa kehamilan adalah merupakan suatu kejadian yang sangat ditunggu setiap orang. Jadi lalui kehamilan itu adalah suatu kondisi yang normal, alamiah. Jadi lalui dengan tadi penuh rasa bahagia, ya. Nah, jika tidak ingin misalkan tahu, percaya diri, kemudian tenang, silahkan baca buku ini ya, bahwa holistic care pada kehamilan ini sesuai dengan teksnya di sini, bahwa hamil itu sehat, menciptakan ibu bahagia, dan tentu pasti dengan tahu seperti ini tidak ada ibu dan ayah menginginkan bayinya tadi menderita ya, sebagaimana dalam hadis kan dikatakan bahwa penderitaan itu terjadi karena sejak dalam kandungan. Jika tidak diperhatikan, maka melalui baca buku ini insya Allah penderitaan tidak akan terjadi karena bayi akan sehat dan cerdas ya. Tentu di sini melalui berbagai kekuatan yang dimiliki oleh ayah dan ibu sendiri. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan, tetapi menggunakan tadi bagaimana vibrasi, stimulasi, nutrisi, kemudian juga edukasi dan bahkan afirmasi spiritual. Jadi berarti silahkan baca buku ini, maka Anda pasangan yang luar biasa dan juga bisa melaluinya kehamilan dengan bahagia, dan momen itu tidak akan bisa terlupakan. Ya, mungkin itu. Ya. Baik Bu Ina. Jadi teman-teman, sebagai host, suami sekaligus bapak, saya juga sangat merekomendasikan buku ini.
Buat yang berminat karena penting sekali isinya, bisa langsung pesan di Shopee atau boleh Mahara Publishing. Dan nanti lebih lanjut akan kita bedah lagi secara khusus dengan Bu Ina yang memang pengalamannya cukup luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ina. Ditunggu berikutnya. Mudah-mudahan semakin sukses, sehat, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin, amin. Oh iya, bisa ini juga pesan ke Global Holistic Care ya. Ada adminnya di webinar, ya di webinar bisa ada Instagramnya itu Global Holistic Care. Di situ juga sama bisa penjualan. Ya. Baik Bu Ina, berarti selain di Shopee, Mahara Publishing bisa ke Global Holistic Care. Dan kita akan bedah lebih lanjut secara khusus untuk membedah isinya. Baik, makasih Bu Ina. Sekali lagi sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, amin. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.